Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Pada kisaran tahun 10 kenabian, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Intinya ulama beda pendapat, tapi bukan soal beda pendapatnya yang mau saya katakan. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yang pasti, ya ini yang ulama semua sepakat nih, yang pasti kejadian ini adalah sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi dakwah di Taif. Itu yang pasti. Jadi yang pasti kejadian ini adalah setelah Nabi dakwah di Taif, sebelum Nabi hijrah. Cuman tepatnya kapan, apakah tahun ke-10 kenabian tadi, atau 1 tahun sebelum hijrah, atau 1,5 tahun sebelum hijrah. Kalau di dalam kitab Al-Bahrul Muhit dikutip riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa kejadian ini adalah 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah, tepatnya di bulan Rajab. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama berangkat dari pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan lebih tepatnya itu terjadi pada
tanggal 27 Rajab. Kejadian apa itu? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik untuk dibahas yang pertama begini ya. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan itu, ada kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama, wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, wafatnya paman beliau Abu Thalib. Jadi saya ulang, yang pertama wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, wafatnya paman beliau siapa? Abu Thalib. Beliau mengalami kesedihan yang luar biasa. Saking sedihnya sampai tahun itu dikenal dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan. Saking sedihnya. Jadi saking sedihnya sampai tahun itu dikenal dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan. Saking sedihnya. Padahal kita tahu Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat sabar. Bahkan beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Satu di antara 5 nabi yang diakui oleh Allah kesabarannya dahsyat. Itu satu di antara 5 nabi yang diakui kesabarannya apa? Dahsyat. Tapi ternyata Nabi bisa sedih juga. Sampai kesedihannya itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Itu menunjukkan bahwa orang yang bersabar itu boleh bersedih gitu. Jadi orang yang bersabar itu boleh bersedih. Sebagaimana Nabi juga bersedih. Cuman beliau tidak meratap, itu aja. Beliau tidak meratap. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu intinya meratap. Jadi meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, gak rela dengan keputusan Allah, itu namanya meratap. Nah, jadi Nabi itu sedih tapi tidak meratap. Nah, seseorang itu sedih boleh, nangis boleh. Yang gak boleh itu apa tadi? Meratap. Nah, meratap itu intinya satu. Ya, betul. Jadi meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, itu intinya itu. Nah, Nabi mencoba mencari peruntungan baru dengan cara berdakwah ke Thaif. Jadi beliau mencoba pergi ke Thaif. Thaif ini alamnya dingin, sejuk lah kalau bahasa kita. Di situ banyak keluarga dari jalur ibu, masih keluarga lah kalau bahasa kita. Ya siapa tahu Mekah yang panas beda dengan Thaif yang sejuk gitu. Tapi di luar dugaan ternyata di Thaif itu Nabi mendapatkan penolakan yang lebih keras lagi dibandingkan dengan di Mekah ternyata. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyatakan, belum pernah aku mengalami keadaan yang lebih berat melebihi di Thaif itu. Bayangkan ya bagaimana kemudian Nabi tidak hanya ditolak dakwahnya di Thaif, bahkan Nabi dipukuli, dilempari segala macam termasuk oleh wanita dan anak-anak pada saat itu. Nabi kalau mau ngelawan bisa, karena malaikat gunung udah turun itu, siap diperintah oleh Nabi untuk mengangkat gunung guna ditimpakan ke kaum Thaif. Tapi Nabi menolak, jangan, karena saya terlanjur mendoakan agar kalaupun bapak-bapaknya kafir, mudah-mudahan dari mereka lahir orang-orang yang beriman dari sulbi-sulbi mereka.
Nabi itu mendoakan kalaupun bapak-bapaknya sekarang kafir, mudah-mudahan anak cucunya nanti orang-orang yang beriman. Dan itu terbukti ya. Generasi pertama memang banyak yang mati kafir, generasi pertama. Tapi generasi kedua, generasi ketiga banyak ahlul qurra. Ahlul qurra itu ahli Quran. Itu muncul dari Taif dengan izin Allah. Jadi banyak ahlul qurra, pakar-pakar Al-Quran itu muncul dari Taif berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika mengalami keadaan yang dahsyat di Taif itu, beliau sempat berkata kepada Allah, "Illam takun alayya ghadiban fala ubali," atau kama qala, asal engkau jangan marah padaku ya Allah, pun monggo kersa terserah jenengan. Ya, terserah panjenengan ya Allah, mau berbuat apa saja ke saya, yang penting satu ya Allah, jangan marah pada saya. Illam takun alayya ghadiban fala ubali, asal engkau jangan marah padaku ya Allah, maka monggo terserah panjenengan, asal jangan marah sama saya. Singkat kata, singkat cerita, Nabi di Taif itu hanya dapat satu orang yang masuk Islam saat itu, yaitu seorang budak yang menjaga kebun kurma tuannya. Dalam perjalanan pulang dari Taif yang cukup melelahkan itu, Nabi di tengah perjalanan bertemu dengan serombongan bangsa jin. Serombongan bangsa jin yang menyatakan diri masuk Islam. Jadi rupanya ini kemungkinannya ya, ketika Nabi dakwah atau kamakal dakwah di Taif itu, bangsa manusia menolak. Tapi rupanya bangsa jin mendengarkan dan menerima kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngaji begini Bu, itu yang mendengarkan nggak cuma yang kelihatan ini aja. Itu yang di pojok-pojok itu yang nggak kelihatan. Itu ikut mendengarkan, jangan salah. Maka betul. Jadi jangan dikira yang mendengarkan cuma yang kelihatan aja. Bahkan yang nggak kelihatan pun ikut mendengarkan. Mungkin bangsa manusia menolak, tapi belum tentu dengan bangsa jin. Iya. Makanya kalau kita pengajian, jangan dikira yang datang cuma yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan pun juga datang. Bahkan yang kelihatan pun belum tentu manusia semua itu. Allahu Akbar. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi dihibur dengan sekelompok bangsa jin yang masuk Islam. Ibu kalau baca di surah Al-Jin itu diceritakan dalam ayat itu ketika Nabi sholat, itu bangsa jin di belakang Nabi berdesakan ingin sholat bermakmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, kalau ada orang sholat walaupun sendirian, itu boleh niat jadi imam. Iya, ibu sholat sendirian, niat jadi imam boleh. Boleh. Ya, siapa tahu di belakangnya ada jin perempuan yang ikut jadi makmum. Iya, yang ikut jadi makmum bersama ibu. Nanti lain kali ibu kalau sholat tahajud misalnya, tiba-tiba pas balak dolin, tiba-tiba di belakang ada mengucap amin, itu tidak usah lari, karena ada di surah Al-Jin bahwa kalau Nabi sholat di belakangnya ada banyak bangsa jin yang ngikuti. Mungkin saja di belakang kita ada yang ngikuti, cuman kita tidak mendengar dan tidak mau dengar kali ya. Wis, akhirnya dengan izin Allah Nabi punya akses masuk ke area Masjidil Haram, ke area Ka'bah. Di situ Nabi istirahat setelah sholat. Setelah sholat berapa rakaat, Nabi istirahat karena capek
dari perjalanan pulang dari mana? Taif. Di tengah-tengah tidur itulah kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril. Pas didatangi oleh malaikat Jibril itu, Nabi dibilang oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, Allah ingin berjumpa dengan panjenengan. Anda dipanggil oleh Allah, Allah mau berjumpa dengan panjenengan, dengan Anda." Maka kemudian Nabi sangat tercengang sambil berkata, Allah memanggil saya, Allah mau ketemu dengan saya. Saking senengnya itu. Apa yang akan Allah lakukan kepada saya, kok mau ketemu dengan saya gitu. Kayak jenengan tiba-tiba dipanggil oleh pejabat penting itu loh, gimana rasanya. Ini yang manggil nggak tanggung-tanggung, yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat kata singkat cerita, akhirnya sebelum mengadakan perjalanan itu, dada Nabi kita Muhammad SAW dibelah. Dadanya dibelah, diisi di dalamnya itu dengan ilmu, dengan kesabaran, dan berbagai macam kebaikan lah di dalamnya, di dalam dada beliau itu. Jadi diisi dengan berbagai macam kebaikan. Nabi itu berarti pernah dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil. Yang ketika masih kecil itu ada bagian hati beliau yang dipotong oleh malaikat Jibril, karena itu tempat di mana setan biasanya menghembuskan bisikan-bisikannya. Kemudian yang kedua dicuci lagi ketika mau Mi'raj. Catatan pentingnya gini, hati Nabi dicuci bukan karena kotor. Nah, ingat baik-baik itu. Tapi lebih pada untuk menyempurnakan kemuliaan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar mengkilap, lebih mengkilap ya. Dan rupanya itu kalau menurut penjelasan pakar-pakar fisika modern, itu semacam proses anihilasi. Proses anihilasi itu menjadikan manusia yang tadinya berbadan sel itu menjadi berbadan cahaya. Jadi ini kata pakar teknik nuklir UGM, namanya Insinyur Agus Mustafa, itu mengatakan di dalam sel tubuh kita itu, kata beliau, bukan kata saya, ini saya cuma baca aja, itu ada namanya bioelektronik. Ada bioelektronik. Kalau hati kita tenang, itu amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. Jadi kalau kita tenang, itu amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Kata beliau, saya cuma baca aja ini. Maka hati Nabi itu dibuat seperti itu, sehingga beliau berbadan cahaya pada malam itu. Tidak berbadan sel sebagaimana kita pada umumnya ini, tapi berbadan cahaya. Ibu tahu kenapa Nabi kok malam itu dibuat oleh Allah berbadan cahaya? Karena saat itu Nabi akan mengadakan perjalanan dengan mengendarai kendaraan yang disebut dengan buraq. Oh, ini almarhum ini. Apa? Ini yang mati. Ini yang mati. Okay. Ya wes. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi itu harus mengadakan perjalanan melalui dengan kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu dari kata barqun, artinya kilat. Ya, kilat ya sudah almarhum. Jadi kilat itu kan terbuat dari cahaya. Ya, artinya kilat. Buraq itu artinya kilat. Kilat yang menyambar itu.
Nah, kilat yang menyambar itu kan terbuat dari cahaya. Kecepatannya itu 300.000 km per detik. Ya, jadi cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Set, gitu cepat. Kalau menurut teori, kalau Nabi mengadakan perjalanan dengan badan yang kayak kita ini, dengan kecepatan seperti itu hancur. Kalau menurut teori. Makanya badan Nabi dirubah oleh Allah dengan badan cahaya. Nanti kita lihat penjelasan yang lebih detailnya lagi ya. Nah, karena kendaraannya namanya buraq, barqun, yang mengawal malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Jadi kendaraannya kecepatan cahaya, malaikatnya juga kecepatan cahaya. Kalau Nabi berbadan biologis, bisa. Oh, gimana tuh? Oke, dipegang bapaknya lah. Iya. Udah nyala. Oh. Matur nuwun. Jadi Nabi itu kalau secara sunatullah kalau tidak berbadan cahaya hancur nanti dalam perjalanan itu. Makanya beliau dirubah oleh Allah dengan berbadan apa tadi? Cahaya. Singkat kata singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Kalau di Al-Qur'an dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama kali perjalanan itu dengan kecepatan yang ekstra tinggi itu ya, karena asra itu diperjalankan artinya, bukan berjalan. Berarti di dalam perjalanan itu ada akselerasi, ada percepatan di situ, sehingga lebih cepat jalannya. Mekah ke Masjidil Aqsa itu Palestina itu kira-kira 1.500 km. Berarti Nabi menempuh perjalanan ke Madinah itu kalau dengan kecepatan cahaya itu kurang dari 1 detik. Gitu. Apa? 1.500 km kurang lebih. Iya, nggak sampai 1 detik berarti. Kan satu detik, kecepatan cahaya itu per 1 detik 300.000. Iya, 300.000. Almarhum lagi, Mas. Jadi singkat kata singkat cerita akhirnya Nabi mengambil perjalanan dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa tadi. Nggak sampai 1 detik, sepersekian detik, cepet. Ya. Cuman begini, nanti bisa dibuka dalam hadis-hadis tentang Mi'raj ya. Di antara hadisnya yang saya kutip dari Bukhari, Muslim di antaranya, dan ada beberapa rawi-rawi yang lain juga. Nanti juga bisa dibuka dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Syekh Al-Qastalani itu rahimahullah, disebutkan gini kurang lebih. Ada beberapa kejadian menarik ketika Nabi sedang dalam perjalanan dari Mekah menuju ke mana? Ke Masjidil Aqsa itu. Di antaranya saja ya, Nabi melintasi sebuah kuburan matrun yang baunya itu wangi banget. Yang wangi banget, dan itu ternyata adalah mati juga, Mas. Iya, memang almarhum ini, Mas. Ya wis. Ya. Jadi ternyata itu adalah kuburan seorang wanita yang gugur mempertahankan iman di masa Fir'aun dulu. Namanya Masyitoh. Ya, Masyitoh. Masyitoh itu artinya tukang sisir rambut. Ya, ya. Masyitoh itu tukang sisir. Jadi singkat kata singkat cerita, wanita ini gugur di dalam mempertahankan akidahnya, tauhidnya, imannya, dan Allah ganjar dengan wanginya kuburnya yang dengan wangi yang luar biasa. Dalam ceritanya itu ketika seluruh keluarganya masuk ke kuali yang panas itu, Masyitoh beserta anaknya yang masih bayi itu sempat terhenti kan karena lihat anaknya, tapi apa kata anaknya? Mak, masuk aja nggak apa-apa. Bismillah, karena surga sudah menanti kita. Kalau bahasa kita kira-kira gitulah maknanya. Maka dengan izin Allah beranilah beliau melompat itu dan
seperti yang diberitakan dalam hadis itu, kuburannya wanginya luar biasa. Ada kejadian yang menarik lagi adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW melintasi kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ada yang mengatakan di dalam kuburnya. Tentu sholatnya Nabi Musa bukankah sebagai kewajiban, tapi karena hobi. Jadi kalau orang udah mati kan gak ada kewajiban sholat. Tapi memang Nabi Musa itu hobinya sholat. Maka ketika sudah wafat pun beliau masih punya kebiasaan sholat di kuburnya. Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah cerita. Kata beliau, saya biasa lewat kuburan ada orang baca Quran itu biasa, kata beliau. Jadi mungkin yang meninggal orang ahli Quran. Itu seperti itu. Nah, makanya apa kebiasaan kita di dunia ini itu akan berlanjut terus ke akhirat. Kalau kebiasaan kita baik, insya Allah terusnya itu ke surga gitu loh. Tapi kalau kebiasaannya buruk, ngerinya keterusannya ke neraka. Na'udzubillahi min syarridzalik. Makanya saya sering sampaikan di sini ya. Kalau kita dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, dikit-dikit kita banyak zikir, banyak ucap salam. Maka kalau itu jadi kebiasaan, insya Allah itu keterusan sampai ke akhirat. Dan tasbih, tahmid, salam itu nggak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, itu ahli surga. Di surga itu gitu. Makanya kalau itu jadi kebiasaan kita di dunia, insya Allah lanjut sampai ke akhirat dan itu tidak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Tapi kalau di dunia kita dikit-dikit, ya ada, aduh gitu. Kalau bahasa sederhananya, kalau kemana-mana ceritanya judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Jadi kalau cerita kemana-mana judulnya beda-beda, cuman temanya sama, derita tiada akhir. Ngerinya kalau itu jadi kebiasaan. Sebenarnya kata para ulama gini sih, orang mengeluh itu boleh sebatas pada untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Jadi nggak apa-apa kita sesekali menunjukkan kelemahan diri untuk menyadarkan diri bahwa kita memang hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah, itu boleh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, ngerinya itu keterusan sampai ke akhirat. Nah, keluhan itu adanya nggak ada di surga, adanya di neraka. Ibu kalau baca di Al-Quran tentang ahli neraka itu apa kata mereka? Ya laitana, ya laitani, ya wailana, ya wailani. Itu ahli neraka itu. Itu apa? Ya laitana, ya laitani, ya wailana, ya wailani, ya wailani itu. Aduh, udah gitu aja. Ya itu kan kebiasaan ngerinya keterusan sampai ke neraka gitu loh. Naudzubillahi min dzalik. Makanya saya ulang, kita semua tidak hanya ibu tapi juga saya hendaklah menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu takutnya itu keterusan sampai ke akhirat. Dalam satu riwayat Nabi ketemu lewat makamnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi melihat Nabi Daud di alam barzahnya sana, beliau bikin halaqah ilmu. Jadi Nabi Daud itu orangnya seneng ngaji orangnya. Seneng bikin majelis taklim lah kalau bahasa kita. Maka di sana pun seneng bikin majelis taklim. Bikin halaqah ilmu di dalam alam barzahnya sana. Dan itu tentu tidak ada di neraka kalau begitu. Pastinya adanya di mana? Di surga. Makanya kalau jenengan sering bikin jamaah gowes ya insyaallah di sana gowes. Ya enggak. Ya pokoknya intinya dalam kebaikan lah ya. Makanya kita itu harus
teliti betul kebiasaan kita yang baik itu apa di dunia ini, yang harapannya itu lanjut sampai ke akhirat dan itu semoga di surga. Wes sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi berjumpa dengan beberapa malaikat dan para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu kalau di dalam hadis Sahih Muslim itu dengan arwahnya para nabi. Dengan arwahnya para nabi. Berarti gini Bu, orang kalau sudah meninggal itu yang masih hidup ruhnya. Karena dalam hadis Sahih Muslim Nabi sholat bersama dengan arwahnya para nabi. Apa sayang? Kenapa? Ngantuk ya? Mau sama Nini? Manggilnya apa? Nini apa? Apa? Nenek. Oh, mau sama nenek sayang? Mau sama Nin? Ya wis. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi ketemu dengan arwahnya para nabi itu, kecuali beberapa nabi yang masih hidup, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi nabi yang masih hidup itu dengan jasadnya itu pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Ilyas juga, tapi saya kurang tahu Nabi Ilyas itu. Kalau Nabi Idris itu kan memang beliau sekarang tinggal di surga, Nabi Idris. Kenapa? Ya, kecuali Nabi Isa dengan badannya, karena beliau masih hidup kan. Nabi Yunus sudah wafat juga, sudah wafat beliau. Beliau keluar dari perut ikan selamat, tapi akhirnya wafat juga. Kenapa? Nabi Khidir itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau sudah wafat di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan beliau masih hidup. Ulama beda pendapat. Nabi Idris, Nabi Isa, ya Nabi Khidir, tapi ulama beda pendapat. Nabi Ilyas juga saya pernah dengar tapi saya kurang paham tentang Nabi Ilyas. Yang pasti dua itu yang pasti ya. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam itu yang pasti masih hidup, yang dua ini. Nabi Idris itu tinggal di surga. Sekarang beliau tinggal di surga beliau. Ibu kalau baca dalam Qisasul Anbiya itu, ketika menafsirkan firman Allah wa rafa'nahu makanan aliyya, saya baca dulu ya. Itu di surah Maryam. Surah Maryam ayat 56 itu. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris, itu maksudnya Nabi Idris, ke tempat yang tinggi. Itu kalau ibu baca dalam Qisasul Anbiya, ceritanya Nabi Idris itu kedatangan tamu malaikat maut. Terus kata Nabi Idris, rasanya mati itu gimana? Coba deh cabut nyawa saya. Tuh, saya nggak berani kalau nggak ada perintah dari Allah. Ya udah, minta izin sama Allah sana, siapa tahu boleh. Akhirnya minta izin sama Allah, ya Allah ini kekasihmu Nabi Idris pengen nyoba rasanya mati. Diizinkan apa mboten? Kata diizinkan, kata Allah, diizinkan. Begitu dicabut nyawanya itu kata Nabi Idris, sakit ya. Ini cara yang paling halus ini. Ya terus. Nah, dicabut itu sampai keluarlah roh beliau. Kata Nabi Idris, ya wes balik orang maning hidup lagi akhirnya. Hidup lagi beliau. Ya itu ada dalam Qisasul Anbiya itu. Itu tafsir tadi surah Maryam ayat 56 itu. Nah, terus kemudian kata Nabi Idris, aku kok pengen jalan-jalan ke neraka ya. Iya kan, Nabi kan bisa, kata malaikat, wah nggak berani saya kalau nggak ada izin dari Allah. Ya udah izin sama Allah sana, siapa tahu boleh.
Kata Allah boleh. Akhirnya beliau lihat neraka itu. Jadi ngelihat neraka, terus kemudian lewat di Sirat. Akhirnya keterusan, aku kok pengen ke surga ya. Akhirnya masuk surga. Begitu di surga itu ya kok enak, tidak mau keluar beliau itu. Kalau yang ada cerita sendalnya ketinggalan itu nggak tahu di mana ceritanya. Kalau yang di Kisah Selambiah nggak ada adegan itu, nggak ada. Yang ada pas masuk surga beliau nggak mau keluar lagi. Akhirnya kata malaikat, Nabi Idris tidak boleh tinggal di surga, belum waktunya. Kalau mau tinggal di surga harus mati dulu, kata malaikat. Kata Nabi Idris, aku udah mati tadi. Ya kan? Ya wis oke, udah mati. Loh, tapi kan harus melewati neraka dan Sirat dulu. Kan tadi sudah, kata Nabi Idris, melewati neraka dan Sirat. Iya, lewat doang. Terus akhirnya, terus gimana ini? Ya sudah, lapor sama Allah. Kata Allah, ya biarin aja udah. Jadi Nabi Idris itu sampai sekarang masih tinggal di surga. Masih hidup dengan badannya. Itu Nabi Idris alaihissalam. Itu menafsirkan surah Maryam ayat 56. Warafa. Sudah pernah wafat sekali itu, tapi hidup lagi. Iya. Sudah pernah wafat sekali tapi hidup lagi. Ya tinggal surga sampai sekarang, tinggal di surga. Sampai sekarang tinggal surga. Nah, saya nggak nanti bagaimana mekanismenya Allah saya kurang tahu. Kalau Nabi Isa kan memang dapat SK dari Allah untuk membunuh Dajjal kan nanti kan. Maka beliau diangkat ke langit sampai sekarang. Itu Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi sholat di Masjidil Aqsa itu, dalam hadis Sahih Muslim ya, itu Nabi sholat bersama arwahnya para nabi. Ya kecuali dua nabi itu, Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Khidir ulama beda pendapat. Termasuk Nabi Ilyas itu beda pendapat. Tapi kalau Nabi Idris sama Nabi Isa dalilnya sahih itu. Jadi Nabi Isa itu yang diangkat ke surga itu betul. Nanti Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau Nabi Isa, kalau Nabi Idris kan di surga. Kalau Nabi Isa di langit. Nabi ketemu sama Nabi Isa itu di langit keberapa gitu, ketemu dengan Nabi Isa itu. Nah, kalau Nabi Isa memang sengaja diangkat ke langit untuk nanti turun kembali karena beliau dapat SK membunuh Dajjal itu. Dan mendapatkan SK untuk mematahkan salib-salib. Termasuk diantaranya beliau nanti akan mendakwakan, akan membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Sebentar. Kenapa? Kenapa? Iya, kira Ibu nanya. Ibu? Iya, apa? Kapan yang sekarang ini? Ya. Kalau saat ini ruhnya saja saat ini, kecuali dua orang itu saja ya. Nantinya dengan jasad juga, dengan jasad. Makanya gini Bu, kalau Ibu baca hadis-hadis tentang orang yang mati syahid di perang Uhud yang menjadi sababun nuzul surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu kan kejadian, itu kabar dari Allah tentang keberadaan syuhada Uhud yang berada di surga. Ruhnya, gak pakai badan. Makanya, maaf ya, mereka hanya dapat fasilitas makan. Sebagaimana makan yang wallahu alam, kata-katanya sih cuma makan ya, gak tahu bagaimana pengertian makannya. Cuman tidak ada istilah di sana itu, maaf ya, hubungan badan sebagaimana nanti ketika surga yang beneran itu nanti. Jadi aktivitas hubungan suami istri itu baru ada di surga yang nanti. Ketika dengan badannya, yang sekarang nggak ada aktivitas itu. Nikmat itu nggak ada. Kalau Ibu baca di dalam tafsir surah Ali Imran 169, mereka di sana itu berada di tombol burung yang berwarna hijau yang bertebangan ke sana kemari di dalam surga, memakan tanaman-tanaman surga. Nanti kalau sudah cukup mereka kembali ke lentera-lentera yang ada di bawah arsy. Ya kebiasaan mereka yang menikmati surga kan nggak ada yang membosankan. Wong kita healing aja sana kemari. Ya mereka juga healingnya di surga healingnya. Nah itu tergantung kebiasaan mereka. Tergantung kebiasaan mereka di dunia. Jadi kalau kebiasaan mereka di dunia sholat, mereka senang sholat. Kalau mereka kebiasaan baca Al-Quran, mereka senang baca Al-Quran. Yang pasti ahli surga itu senang bertasbih,
senang bertahmid, senang mengucap salam. Itu seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka kembali ke dunia. Kok bisa gitu Ustaz? Begini, menarik. Ada menarik, ada mendorong. Jadi ibu nanti bisa baca dalam tafsir Al-Manar karya Buya Hamka di jilid 2 ketika Buya Hamka menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Di situ beliau mengutip sebuah riwayat yang ada di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim menceritakan dalam kitab Ar-Ruh dikutip oleh Buya Hamka dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 itu. Menarik gini, Bu. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat. Saya ulang, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, kita tahu siapa beliau radhiyallahu anhu adalah khalifah yang ditulis dengan tinta emas ya, karena kebaikannya luar biasa. Tiba-tiba ada seorang bapak yang anaknya sudah syahid 5 tahun yang lalu, sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu, tiba-tiba pulang. Pak, aku pulang Pak, kata bapaknya. Assalamualaikum Pak, kata bapaknya. Loh, nak, kamu kok pulang? Bukannya kamu sudah syahid 5 tahun yang lalu? Iya Pak, aku memang sudah syahid 5 tahun yang lalu. Hari ini Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wafat. Sebagian penduduk langit diperintah oleh Allah untuk turun mensolatkan jenazah beliau. Sebagian penduduk langit diperintah oleh Allah untuk turun guna mensolatkan jenazah beliau. Termasuk saya Pak, disuruh turun oleh Allah mensolatkan jenazah beliau. Kata anaknya itu, sudah Pak ya, aku udah boleh lama-lama. Tadi temanku udah pulang semua ke langit. Aku tadi bilang sama Allah, ya Allah aku kangen kali lah sama bapakku. Aku mau ketemu sama bapakku sebentar aja. Maka kemudian ketemulah dengan bapaknya itu, padahal beliau sudah mati 5 tahun yang lalu. Itu ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dikutip oleh Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Manar beliau pas menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 itu. Itu luar biasanya. Nah, jadi kadang bisa jadi ya mereka ya jalan-jalan ke bumi juga. Nah, makanya kadang kalau kita pengajian di masjid itu belum tentu semua itu manusia loh. Bisa jadi sebagian adalah ya wallahu a'lam bishawab itu. Wes, singkat kata singkat cerita, begitu seusai sholat berjamaah dengan para nabi dan nabi sebagai imamnya, dengan arwahnya para nabi dan nabi sebagai imamnya, termasuk para malaikat ya, nabi jadi imamnya, maka saat itulah nabi ditawari 2 minuman, susu sama arak, sama minuman keras itu. Nabi pilih susu. Kata malaikat Jibril, alhamdulillah ya Rasulullah, jangan pilih susu. Kalau pilih arak, ya udah wassalam, umat makan semakin rusak. Tapi Nabi pilih susu, itu pertanda putih bersih, jernih. Pokoknya umat Nabi insya Allah jadi umat yang terjaga lah kalau bahasa kita. Singkat kata singkat cerita, tentu yang ikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya. Singkat kata singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Nah, bagaimana perjalanan berikutnya itu nanti lebih detailnya bisa dibaca dalam tafsir surah An-Najm ya. Surah An-Najm itu. Jadi kalau Isra-nya itu di surah Al-Isra ayat 1 itu. Kalau Mi'raj-nya itu ada di surah An-Najm. Ada di surah apa? An-Najm. Itu tafsir, itu informasi tentang Mi'raj nantinya. Kalau hadisnya banyak, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan beberapa rawi-rawi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Nanti insya Allah kita cerita Mi'rajnya. Jadi Nabi Isa itu kan diangkat ke langit dan akan turun ke dunia. Ya betul. Itu ada di tafsir mana? Bukan di tafsir, itu ada di dalam hadis tentang akhir zaman. Hadis. Akhir zaman. Ada hadis tentang akhir zaman itu bahwa nanti akan turun Isa putra Maryam. Rambutnya selalu basah. Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Bahkan berjatuhan seperti ada air yang berjatuhan dari rambut beliau itu seperti bentuk mutiara. Aroma mulut beliau, aroma nafas beliau wangi. Nabi Isa bisa dicium sejauh jarak orang memandang. Itu Nabi Isa orangnya.
Ya, Nabi Isa itu wah, keren lah, ganteng gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Ada ciri-ciri, saya agak lupa itu. Tapi yang pasti tidak seperti yang digambar itu. Ya, karena yang digambar itu kan versi Eropanya. Nanti versi Cinanya beda, versi Afrikanya beda. Kalau versi hadisnya itu Nabi Isa itu orangnya tinggi, besar gitu ya. Kemudian rambutnya ikal, basah selalu rambutnya beliau. Terus kemudian di dalam beliau itu berjatuhan air seperti mutiara gitu. Jadi klimis beliau itu, kalau bahasa kerennya itu ya, klimis lah. Dan aroma nafasnya itu wangi. Dan aroma wanginya bisa dicium sejauh mata memandang, sejauh yang beliau menghadap bisa mencium aroma wangi nafas beliau. Ya, Bu. Apa? Ya, kenapa? Sudah? Kalau Yusuf yang dimaksud Nabi Yusuf, ya, namanya Yusuf. Oh ya, wis. Saya tidak tahu syariat Nabi terdahulu ya. Saya tidak tahu apakah boleh wanita hamil menikah. Saya tidak tahu. Saya ulang, saya tidak tahu apakah syariat Nabi terdahulu itu boleh wanita hamil menikah. Saya ulang, saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu juga ini versinya siapa. Karena yang saya tahu gini, ini yang saya tahu. Hanna, ibunya Siti Maryam itu istrinya Imron. Saya ulang, istrinya Imron itu namanya Hanna. Hanna itu istrinya siapa? Imron. Hanna ini yang hamil Siti Maryam. Saya ulang, Hanna ini yang hamil Siti Maryam. Dan kita tahu Siti Maryam itu tidak menikah. Beliau wanita suci, tidak menikah, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu beliau. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau sampai ada berita Siti Maryam maaf menikah, ya. Nah. Oh. Bagus. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Kalau versi Qur'annya sih nggak ada kisah itu. Nggak ada. Ya, yang ada adalah Siti Maryam ketika menemui kaumnya dalam Al-Qur'an itu, kaumnya memang sudah mulai menuduh Siti Maryam berbuat yang nggak benar, tapi Allah memberikan solusi dengan cara Nabi Isa bisa menjawab. Padahal beliau dalam kandungan saat itu. Itu versi Quran. Ya, kalau itu wallahu alam saya tidak tahu itu versi siapa. Ya. Versi sebelah ya. Iya. Wallahu alam ya. Baik, wallahu alam. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Jadi lain kali kalau nonton Netflix, nonton yang dinosaurus saja. Ya. Ya. Karena gini, kisah Siti Maryam itu banyak hal yang patut kita cermati. Misalnya, kalau di Al-Quran kan di kebun kurma, kok bisa di kandang kambing, itu siapa yang merubah? Itu. Kalau di Al-Quran kan pohon kurma, kok jadi pohon cemara, itu siapa yang merubah, gitu kan? Kalau di Al-Quran kan ada air yang memancar, yang diminum, ini kok jadi salju, masuk ngorokoti salju kan? Nah, ini siapa yang merubah gitu sih? Itu pertanyaannya itu.
Makanya Al-Quran memberitakan itu. Makanya Al-Quran memberitakan itu di kebun kurma, terus bukan kandang kambing, terus kurma bukan cemara, kemudian air yang memancar. Ya banyak sih itu dah. Makanya Quran meluruskan semua itu. Al-Quran meluruskan semua itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, baik. Silakan yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya Bu, boleh. Bagus. Nabi aja nggak mau ke sana, kalaupun ke sana beliau menyuruh para sahabat buru-buru dan jangan berhenti terlalu lama, kemudian jangan minum airnya. Kalau kita malah mendatangi, aneh. Ya itu kelakuannya orang sekarang itu. Jadi al-ula namanya. Ya, itu tempat yang adab pernah turun di situ. Nabi ketika berada di situ berkata Nabi pada para sahabat, jangan lama-lama di sini, cepetan karena dulu ada pernah turun di sini, jangan minum airnya kata Nabi. Enggak berdosa, Nabi enggak melarang. Nabi pernah ke situ, cuman Nabi bersegera. Ya, Nabi bersegera. Jadi gini loh. Lagian umroh kok ke sana ngapain sih gitu. Ya. Ya gini. Ya berarti jangan ambil paket yang itu, ambil paket yang ke Taif aja mending. Kalau Taif kan masih ada sejarahnya gitu. Kalau itu kan sejarah kelam adab turun kan. Ya jadi kalau saran saya, kalau ibu umroh nggak usah yang ke Al-Ula itu. Kalau saran saya, ya wallahu a'lam bisa. Nggak dosa sih nggak. Cuman Nabi nyuruh bersegera, jangan berlama-lama di situ dan jangan minum airnya. Kata Nabi, iya itu pesan Nabi itu. Kalau jangan minum airnya. Kenapa? Airnya ya karena di situ pernah turun adab. Baik, karena konsumsi mau dibagi kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.